Shalom. Damai di hati. Minggu ini minggu kedua Advent dan kita memaknai dan menghayati damai sejahtera. Dan yang menarik sekali di dalam masa-masa Advent di beberapa gereja membacakan Mazmur 85. Karena konsep tentang damai sejahtera yang kita yakini dan yang kita pahami bukanlah terkait dengan ketenangan hati dan keteduhan emosi. Tapi damai sejahtera seperti yang diberitakan oleh Mazmur 82 adalah perjumpaan antara kasih dan keadilan. Karena tanpa kasih dan keadilan tidak ada damai sejahtera. Allah menyatakan kasih-Nya, tapi Allah juga menyatakan keadilannya. Maka salib merupakan representasi dari kasih dan keadilan. Baru ada damai. Tanpa kasih tidak ada damai. Tanpa keadilan tidak ada damai. Tapi damai sejahtera merupakan sebuah perjumpaan antara kasih dan keadilan. Maka marilah kita bersyukur karena berita firman Tuhan terus dikumandangkan, terutama di dalam Advent ini. Bagaimana cara kita membagikan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari dua bagian Perjanjian Baru. Di bawah terang tema dan firman Tuhan ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Kita lanjutkan pembacaan di Yakobus 2 ayat yang ke-9. Kita membaca terlebih dahulu Matius 25 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ini ayat prinsipil yang penting untuk kita belajar tentang nilai-nilai kemuritan. Ayat 9, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, berbahagia adalah saudara dan saya membaca firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dimanapun kasus ini menjadi viral, ya. Dan saya tidak tahu Bapak ini mimpi apa, ya, sehingga namanya tersiar di mana-mana. Ada yang tahu siapa ini? Ada yang tahu? Ya, Bapak ini namanya Bapak Sangaji. Tahu Bapak Sangaji ini penjual apa? Es teh. Ya. Saudara-saudara, dari kasus ini, apa yang saudara pelajari? Saya memaknainya demikian. Siapa yang paling hina? Yang menghina atau yang dihina? Bapak ini penjual es di satu event, di satu forum. Dia dibilang goblok karena nggak tahu karena alasan apa.
Tapi kemudian saya merefleksikan, sebenarnya yang paling hina ini yang menghina atau yang dihina? Halo? Yang menghina. Siapa di sini yang bilang yang dihina? Saudara-saudara, rupanya saudara kalau kita bicara tentang konsep Alkitab, dengan terang Matius 25 dan Yakobus pasal 2, berdasarkan dua ayat itu, bagian itu, kita akan menjawab siapa sebenarnya yang paling hina. Matius 25 dan Yakobus 2, kalau saya boleh ringkas, ada satu prinsip penting untuk menjadi kacamata kita melihat kemanusiaan. Apa itu saudara-saudara? Caramu memandang dan memperlakukan orang lain menunjukkan manusia seperti apakah dirimu yang sebenarnya. Kalau kita merendahkan orang lain, maka sebenarnya apa yang kau lakukan itu merendahkan dirimu sendiri. Kalau engkau menjelek-jelekan orang lain, maka sebenarnya engkau sedang menjelek-jelekan dirimu sendiri. Kalau engkau menggoblok-goblokkan orang lain, maka sebenarnya engkau menunjukkan kegoblokanmu sendiri. Cara engkau memandang dan memperlakukan orang lain, itu menunjukkan manusia seperti apakah diri kita di hadapan orang lain. Pak Aldi bisa maju ke depan, saya kasih satu contoh. Ya. Ya, karena ini orang Surabaya juga ya, pernah kuliah. Bapak Ibu perhatikan, pada saat saya merendahkan Pak Aldi, apa yang terjadi? Apa yang Anda lihat? Siapa yang direndahkan sebenarnya? Sekali lagi. Siapa yang direndahkan? Diri saya sendiri. Tapi ketika saya mengangkat Pak Aldi, siapa yang diangkat? Dirimu sendiri. Terima kasih. Poinnya, pada saat kita merendahkan orang lain, sebenarnya engkau sedang merendahkan dirimu sendiri. Pada saat engkau menjelekkan orang lain, sebenarnya engkau sedang menjelekkan dirimu sendiri. Pada saat engkau mencaci maki orang lain, sebenarnya engkau sendiri sedang mencaci maki dirimu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini ada dua penyingkapan tentang kebenaran yang kita bisa pelajari melalui dua teks ini. Yang pertama, yang paling hina adalah semua saudara yang berada dalam krisis kehidupan. Saudara, di sini tertulis, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang. Ya. Matius ingin menegaskan list-list itu. Dan dia tidak menunjukkan nama. Itu berarti bisa siapapun. Itu berarti bisa orang yang ada di sebelahmu. Itu berarti ada orang yang ada di sekitarmu. Siapapun itu bisa. Orang yang paling hina. Menggunakan kata saudara itu berarti apa? Orang-orang yang ada dekat dengan kita. Di dalam komunitas kita. Orang-orang yang mengalami yang namanya keterasingan. Mengalami krisis kehidupan. Saudara, sekarang banyak orang mengalami krisis. Dan kadang-kadang mereka tidak bicara dengan kita. Istri kita sedang mengalami krisis. Mungkin istri kita tidak bisa bicara dengan kita. Suami kita sedang mengalami krisis. Suami kita tidak bisa bicara dengan kita. Anak-anak kita sedang mengalami krisis. Tapi dia tidak bisa bicara dengan orang tuanya. Saudara-saudara, orang yang paling hina adalah orang yang bisa ada di sekitar kita. Repotnya, teks tadi mengatakan ada orang yang tidak peka bahwa orang ini sedang mengalami krisis. Lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dalam penjara. Orang-orang ini mengalami satu hal yang namanya alienasi atau keterasingan. Pernah dengar kata alien? Apa itu alien? Makhluk asing. Saudara-saudara sadar tidak bahwa banyak orang yang kebaktian on-site, tapi sebenarnya dia tetap online. Sepanjang kebaktian yang on-site, di kebaktian dia tetap online. Apalagi ada Shopee, ya, lagi belanja dia.
Maka belum tentu saudara-saudara orang yang hadir di dalam kebaktian onsite, pikiran dan hidupnya itu onsite, bisa saja dia online. Banyak orang mengalami keterasingan. Di tengah-tengah kerumunan ini merasa sendirian. Apakah engkau yang ada di tempat ini sedang mengalami itu? Apakah saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah melalui YouTube atau mendengarkan melalui radio, Anda adalah orang yang saat ini sedang mengalami keterasingan? Saudara dibantu dengan satu buku yang berjudul Alienasi. Richard Scaff memberikan kepada kita sebuah gambaran apa saja yang disebutkan dengan keterasingan. Izinkan saya dengan buku ini mengupas Matius pasal 25. Bahwa alienasi adalah keterpisahan, kemudian menjadi terasing. Saudara, suami dan istri bisa duduk satu deret atau bahkan berdekatan, tapi dia sedang mengalami satu keterasingan. Sepertinya jauh, pernikahannya dingin. Orang tua dan anak bisa saja duduk satu dekat, satu dengan yang lain di kebaktian ini. Tapi dia merasa jauh. Tidak kenal lagi. Secara emosi tidak terhubung satu dengan yang lain. Mungkin dia menjadi orang Kristen, tapi dia tidak mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, buku ini mencoba membawa kita melihat bahwa terjadi keterpisahan yang fatal dalam kehidupan orang-orang modern saat ini. Saya memberikan contoh dari beberapa catatan dari buku ini. Yang pertama, keterpisahan fisikal. Apa itu? Saya tidak tahu di Manado, tapi di Surabaya, pasangan muda itu tidak bisa lagi beli rumah di Surabaya. Karena harga rumah sangat tinggi. Tenornya 20 tahun. Kalau mau beli di daerah barat, minimal bayar setiap bulan itu 6 juta. Pertanyaannya, gaji berapa besar untuk beli rumah angsurannya 6 juta per bulan? Berapa? Saudara-saudara, pasangan muda akhirnya memilih rumah jauh-jauh dari Surabaya. Di Sidoarjo, di Mojokerto, di Krian, di pinggiran kota Surabaya. Tapi semua pasutri muda pasti berpikir beli di rumah di Surabaya. Akhirnya beli apartemen. Tapi apartemen di Surabaya sekarang juga aduhai. Saudara-saudara sekalian, ada kebutuhan. Tetapi realisasi kebutuhan itu begitu jauh dari apa yang dibutuhkan. Jarak antara realisasi dan harapan itu membuat keterpisahan yang makin jauh. Jurang makin lebar. Dan itu akhirnya membuat orang-orang jadi depresi. Tidak sedikit pasangan muda itu depresi, saudara-saudara, setelah menikah. Maka beberapa orang mengambil keputusan child free. Tahu artinya? Pertama-tama begini, Pak, tunda ya untuk punya anak ya, lapor sama pendeta. Nanti 2 tahun setelah stabil baru punya anak. Keterusan saudara-saudara nyaman dengan tidak punya anak. Akhirnya saudara-saudara kebutuhan makin tinggi, apalagi dia semakin pusing. Karena apa? Masuk biaya sekolah anak itu semakin tinggi. Betul, di sini bagaimana? Sama aja saja, sama. Saya taunya babi di sini mahal ya. Apalagi babi makin mahal. Orang Manado tidak bisa lepas dari babi. Betul sekali. Karena DNA yang paling dekat dengan manusia adalah babi. Betul saudara-saudara. Maka klep jantung itu dulu dipakai babi. Bukan monyet. Monyet adalah binatang yang paling mirip dengan kita. Tapi DNA-nya paling jauh dengan kita. Nah saudara-saudara, kondisi kehidupan itu jurangnya makin jauh antara yang diharapkan dan yang menjadi kenyataan. Jurang yang makin jauh ini menyebabkan kita mengalami keterpisahan. Berapa banyak anak-anak muda di sini punya impian-impian. Tapi kemudian ketika kita melihat kenyataan, kita menjadi tertekan. Ada keterpisahan. Ya. Yang kedua, keterpisahan yang disebut dengan emosional. Saudara-saudara, saya tidak tahu keadaan di Manado, tapi di Surabaya bonding antara orang tua dan anak sedang dipertanyakan. Bisa ada di dalam satu rumah, tapi tidak punya bonding secara emosi.
Ya. Apalagi anak-anak sekarang kalau masuk ke rumah, pulang dari sekolah langsung masuk kamarnya. Dia tidak keluyuran keluar rumah, tapi di kamarnya sepanjang hari setelah pulang sekolah sampai dengan malam makan malam masuk lagi rumah. Apa yang dikerjakan? Maka ada satu rumah sakit di Surabaya namanya Rumah Sakit Menur. Setelah pandemik 2021 itu dibuat satu klinik khusus bagi orang yang mengalami mental health karena keranjingan atau ketagihan screen time. Saudara tahu sekarang pasiennya berapa? 3.000 anak dan semuanya di bawah 21 tahun. Ketua proyeknya adalah Jemaat GKI. Kemarin baru sharing bagaimana gereja diminta untuk terlibat untuk mengadakan semacam counseling center untuk mendampingi mereka adik-adik ini. Kami nanti untuk Natal, nanti Christmas Carol datang ke tempat-tempat ini untuk mendampingi mereka. Saudara-saudara sekalian luar biasa, ada anak kecil 5 tahun, saking keranjingannya, jadi sambil tidur dia gini. Lobusnya sudah rusak. Dia mengalami keterpisahan emosi. Nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat papanya kalau ngomong. Dia bukan autis. Itu terjadi di Surabaya, saya nggak tahu di sini. Mungkin ada juga pendekatan dan penanganan di sini. Tapi yang terjadi juga saudara, suami dan istri mengalami keterasingan di rumah tangga. Suaminya ada di rumah, istrinya ada di rumah, tapi tidak punya bonding secara emosi. Suami datang dengan kelelahan. Istri datang dengan kelelahan. Suami datang dengan kelelahan. Istri di rumah lelah melulu. Karena apa? Karena suaminya datang dengan kelelahan dan mencurahkan kelelahannya kepada istri. Dipikir istrinya satu rumah, seharian di rumah, dia nggak capek. Mengurus satu pekerjaan rumah tangga itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Suami datang dengan berpikir untuk refreshing. Datang ke rumah untuk healing. Tapi istrinya juga ketika suaminya datang, istrinya juga mengharapkan suaminya menjadi tempat dia healing. Istri bicara, suami pegang remote. Istri ngomong, lagi putar-putar TV. Istri ngomong, suaminya, matanya kemana? Ke TV. Istrinya matanya kemana? Ke suami. Istri mengharapkan apa? Suaminya mendengarkan dia. Memberikan hati dan hidupnya. Tapi suaminya juga mau healing. Mau melepaskan sesuatu. Akhirnya terjadi satu konflik. Istri merasa suaminya tidak mengerti perasaannya. Suaminya merasa apa? Istri tidak mengerti kelelahannya. Akhirnya suaminya healing dengan hilang. Hilang dari rumah. Lari ke hobi. Maka di Surabaya sekarang yang paling banyak adalah Persatuan Bulu Tangkis. Banyak itu membuat itu. Karena apa? Di sana tempat healing. Dengan hilang dari rumah. Anak-anaknya mencari mana papa? Nggak dekat secara emosi. Apakah ini terjadi dalam kehidupan saudara? Yang lain adalah keterpisahan eksistensial. Saudara, ada yang datang ke tempat ini mungkin badannya di sini, tapi hati, pikirannya nggak di sini. Seperti lagunya Armada. Aku punya ragamu, tapi tidak punya hatimu. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Coba lihat kiri kananmu, itu raga atau hati? Saudara, banyak orang datang ke ibadah, gedung gereja. Ada badannya, tapi hatinya tidak untuk Tuhan. Ini secara eksistensial. Yang lain relasional, relasi, sosial dan spiritual. Hubungan kita dengan Tuhan jauh. Engkau rasanya berdoa, ya. Ketika engkau ucapkan doa itu, engkau tidak mengerti doa yang diucapkan. Saya pernah sekali waktu mimpin, ya, satu kebaktian kayak sektoral begitu. Bapak itu memimpin dalam doa makan, ya.
Setelah dia memimpin doa makan, kemudian di sana dibagikan nasi kotak gitu ya. Setelah dia menerima nasi kotak, dia bertanya kepada orang di sebelahnya. Padahal dia mimpin doa, nanyanya begini, tadi sudah berdoa ya? Saudara-saudara sekalian, siapa orang yang paling hina? Orang yang paling hina adalah orang yang mengalami keterpisahan ini. Dan bisa siapapun, bisa Anda, bisa saya. Pada saat kita mengalami keterpisahan ini. Maka saudara-saudara, kalau ada orang bertanya kepada saya, kalau gitu Pak, kalau semuanya terasing, mengalami keterpisahan, siapa yang kita layani? Makanya konsep pelayanan gereja adalah saling melayani, betul? Karena setiap kita membutuhkan dan harus membangun ketersalingan. Karena hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Maka Gemim Kristus harus melibatkan semua jemaat untuk melayani. Siapa yang dilayani? Semua kita. Siapa yang melayani? Semua kita. Jangan ada ruang sedikit pun di mana jemaat tidak melayani. Semua jemaat jadi subjek dan juga sebagai objek. Kita harus saling melayani karena hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Ikuti kata-kata saya. 1, 2, 3. Hanya. Maka senggol kiri kanan Bapak Ibu di sebelah. Ayo melayani. Ayo, kasih tahu. Ayo melayani. Ayo. Ayo melayani. Ayo. Pak, saya melayani apa? Oh, di sini banyak. Berdoa, kunjungan. Apapun yang saudara bisa lakukan. Karena hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Jangan jadikan diri Anda terasing. Masukkan dirimu dalam sebuah ketersalingan. Maka ada bonding. Dan tidak ada ruang untuk kita dimasukin celah-celah. Akhirnya menghancurkan kita. Menghancurkan keluarga kita. Hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Yang kedua, saudara-saudara. Penyingkapan yang kedua adalah Yesus senantiasa hadir dalam hidup manusia dan melibatkan kita untuk memperjumpakan dirinya. Matius 25 ini luar biasa. Yesus hadir bukan dalam diri orang yang melakukan pelayanan, tapi di dalam diri orang yang dilayani. Saya mencoba memaknainya begini. Itu berarti setiap orang yang ada dalam keterasingan, setiap orang yang mengalami kesulitan, dia yang mengalami problema kehidupan, pada saat dia berdoa, maka Tuhan dengar doanya. Dan pada saat dia berdoa, maka Tuhan akan mengarahkan dirinya untuk mendapatkan kasih dan perhatian dari Tuhan. Orang yang telanjang, orang yang lapar, orang yang haus, pada saat dia berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan dengar doanya. Dan Tuhan dengan caranya akan membawa orang-orang yang lapar, yang haus, yang mengalami keterpisahan ini, membawa kepada pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Ini yang luar biasa. Ya, maka kalau ada di antara saudara yang mendengar ini melalui radio, atau mendengar ini melalui kanal YouTube, atau ada yang ada di antara saudara saat ini. Ketika Anda saat ini sedang mengalami pergumulan, keterpisahan, sendirian, dan Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Mungkin Anda sudah berada dalam tahap nihilisme. Anda tidak percaya apapun, hati Anda dingin. Anda sudah mencurigai segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan. Atau mau mengambil keputusan itu tidak lagi percaya pada Tuhan. Mungkin. Doamu didengar, saudara-saudara. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Mungkin ada di antaramu yang ada di dalam proses sakit yang makin menggerogoti tubuhmu. Rasanya tidak ada pengharapan lagi dalam hidup ini. Tuhan Immanuel dengar doamu. Dan dia sedang bekerja untuk menolongmu.
Saudara-saudara sekalian, pada saat engkau berdoa, di tengah-tengah engkau lapar, haus, telanjang, engkau ada di dalam penjara, Tuhan mendengar doamu. Dan Dia sedang bekerja untuk mencari orang yang menjadi alat perpanjangan tangannya untuk menjamah dan melawat hidupmu. Yakinlah itu, karena Dia Allah yang hadir dan bekerja sampai saat ini. Saya tidak ketemu sama orang ini 5 tahun. Rupanya dia masuk Nusa Kambangan. Kena kasus narkoba. Setiap orang bisa jatuh dalam dosa ya. Betul saudara? Setiap orang bisa kena pergaulan yang tidak baik, bisa. Lama tidak ketemu dan orang tuanya coba menutupi anaknya masuk Nusa Kambangan. Saya lama tidak ketemu. Akhirnya setelah tahun ke-4 papanya bicara, Pak, anak saya masuk Nusa Kambangan. Apa yang saya bisa lakukan? Kadang-kadang kami video call dan sebagainya. Saudara, tetapi yang luar biasa, di penjara itu dia berjumpa dengan Tuhan. Caranya ajaib. Saya mau cerita. Anak ini dari kecil Kristen, ikut sekolah minggu, ya, tapi tidak pernah mau baca Alkitab. Siapa di sini yang tidak mau baca Alkitab? Padahal punya Alkitab. Alkitabnya sampai 5. Terjemahan baru 2, dan terjemahan yang paling baru. Tapi tidak pernah Alkitabnya dibaca. Seperti pemuda ini. Nggak pernah baca Alkitab. Saudara-saudara, tapi waktu dia masuk penjara. Dia dimasukkan karena dia kasusnya berat, dimasukkan sel yang hanya 15 menit kena cahaya matahari. Dan dia bisa melihat ruangan di luar dari ini melalui kotak kecil. Saudara tahu maksudnya? Dan waktu 15 menit dipakai untuk dia berjemur supaya katanya kulitnya tidak rusak. 15 menit masuk lagi. Ya. Hanya dikasih lampu kecil di dalam ruangan itu. Tapi ada seorang sipir, makanya ini misi ini luar biasa ya. Bekerja misi dalam hal-hal kecil begini. Ada seorang sipir yang hatinya penuh dengan misi. Dia kasih Alkitabnya, dia bilang gini, kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Kamu baca Alkitab? Saya nggak pernah baca Alkitab. Ini Alkitab saya kasih kamu. Ya, kalau kamu nggak baca Alkitab 1 hari, ya 1 hari itu pokoknya kamu nggak baca Alkitab 1 hari. Dari 15 menit saya kurangi 1 menit. Tahu maksudnya saudara-saudara? Bagi dia 1 menit itu sesuatu yang berharga. Akhirnya anak ini, ya usia 34 tahun. Ya, masuk sel isolasi itu. Dia baca Alkitab 15 menit, jadi hidupnya itu makan dipotong. Jadi dia baca Alkitab itu setiap hari selama 9 bulan. 1 hari dia pakai 16 jam untuk baca Alkitab. Saudara, waktu dia keluar dia bilang gini sama saya. Pak Sandi, puji Tuhan, saya sudah membaca Alkitab 25 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Dan pada waktu saya baca Alkitab, saya berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu baca Alkitab, Kejadian dan Wahyu. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Sudah baca? Sudah. Katam. Tapi Kejadian, seperti kita baca buku, baca pendahuluan dan baca penutup, salah. Bapak Ibu, anak ini berjumpa dengan Tuhan dari seorang sipir yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang ini. Dikasih Alkitabnya. Menurut saya,
Tuhan hadir dalam kehidupan pemuda ini dengan cara yang luar biasa. Maka saudara-saudara jangan pernah khawatir. Setelah dia keluar dari penjara, saudara-saudara, apa yang dilakukan pertama kali? Di dalam Alkitab dia menemukan dan Tuhan bicara, Roh Kudus bicara dalam hatinya. Keluar dari penjara itu satu keinginannya, yaitu dia minta maaf sama ayahnya. Keluar dari penjara, saya dipanggil sama papanya untuk supaya ada saksi pendetanya. Akhirnya kami melihat rekonsiliasi yang luar biasa, pekerjaan Tuhan. Setelah sekian lama di penjara, rekonsiliasi antara anak dan orang tua. Saudara-saudara, apapun masalahmu, ketika engkau berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan akan membawa engkau kepada sebuah jalan pemulihan yang Tuhan sedang persiapkan. Saya tetap percaya itu. Saya tetap percaya itu. Apapun pernikahan yang sudah di ujung tanduk bagi saya, kalau kedua orang itu tunduk dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, tetap ada jalan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Saya tetap percaya itu. Maka saudara-saudara, saya mau kasih ilustrasi ini. Loh, bablas. Ini biarlah menjadi konsep gereja kita ya, eklesiologi kita. Ketika kita memandang apa yang namanya komunitas. Saya minta Pak Aldi maju lagi. Ya. Nanti amplopnya bisa bagi dua Pak. Canda ya. Oke. Pak Aldi ini memang wajahnya seperti Tuhan Yesus ya. Makanya temanya kan serupa dengan Kristus, ini sudah agak mirip lah ya. Oke. Saudara-saudara, sadar atau tidak, kehidupan kita ketika kita percaya pada Yesus, kita itu hidupnya mengarah pada Yesus, betul ya Pak? Ya. Sekarang ada manusia namanya Samgar, Boksu maaf ya. Ya. Aldo ya, Aldo ini ke Yesus. Oke, ada satu lagi namanya Eto ya. Ini rekan-rekan saya ya. Nih, sesama pendeta boleh ngerjain ya, tapi jemaah jangan ya. Nih, semua terkait dengan Yesus. Ini tanganmu. Oke. Saudara, konsep gerejawi kita begini. Ketika Anda di sini dipersatukan dengan Kristus, engkau juga dipersatukan dengan murid-murid Kristus. Betul? Amin. Dan konsepnya begini. Pada satu saat ketika engkau minta, pada saat engkau mengalami kesusahan dan menjadi orang yang paling hina, berdoa kepada Tuhan. Di dalam Kristus, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dengan cara apa? Tuhan akan menempatkan orang lain dalam hidupmu sebagai perpanjangan Tuhan untuk menolongmu. Betul? Engkau yakin itu? Coba lihat orang-orang di sekitarmu. Orang-orang itu adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk menolongmu. Karena engkau sudah disatukan di dalam Kristus. Kita semua diikat oleh Kristus. Dan kalau kita diikat oleh Kristus, Pak Samgar dan Pak Eto juga diikat dalam Kristus. Dan pada satu saat ketika kita mengalami kesulitan dan kita berdoa pada Kristus, orang-orang inilah yang dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Maka saudara-saudara, ada di dalam komunitas hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Terima kasih Boksu, terima kasih Aldo. Saya mau cerita lagi. Ada seorang yang sakit dan saya dikabari, Pak tolong doakan ibu ini. Dia datang dari Malang ke RKZ Surabaya. Tahu ya rumah sakit RKZ Surabaya. Saya kunjungan sama istri saya. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, dia bukan hanya dipulihkan secara fisik,
tapi juga dia dipulihkan secara relasi. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dia pulang ke Malang, sang ibu itu ngomong sama suaminya, saya bersyukur Pendeta Sandi, saya sesekali kalau ke Surabaya, saya mau kunjungan ke Pak Sandi dan berikan oleh-oleh bakwan babi. Itu doanya, doa ibu ini. Oke saudara-saudara, pada satu saat saya pimpin pemakaman di Malang. Ada jemaat saya yang meninggal dan dimakamkan di Malang. Karena perjalanan itu 2 jam, saya berpikir sama istri saya, kita ajak yuk satu jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. Nah kita doakan dulu. Muncullah satu nama, seorang bapak yang sudah mengalami apatisme, nihilisme, bahkan sudah tidak percaya lagi pada Yesus. Dia seorang pengusaha yang hidupnya depresi karena apa? Hutangnya gak bisa dibayar. Akhirnya dia marah sama Tuhan, marah sama keluarga. Dan istrinya belum lama meninggal. Bertubi-tubi mengalami masalah. Akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, Quo vadis Domini, engkau Allah di mana? Saudara-saudara, waktu saya berdoa, istri saya mengingatkan, Bapak ini aja kita ajak. Betul saudara-saudara. Yang luar biasa dia mau. Akhirnya saya ajak, ya. Dalam perjalanan kita ngobrol, saya tidak mau masuk kepada ini dulu. Karena apa? Dia sangat marah kalau dikasih ayat-ayat Alkitab. Maka kalau ada orang stres atau depresi, jangan sok-sok suci atau sok-sok rohani dulu kasih ayat. Jangan dulu. Ajak bicara dulu. Ya, apalagi kita seringkali WA kita terima, kita share tanpa kita baca. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu saudara-saudara, saya ngobrol masalah makanan, masalah politik, masalah apapun ya. Dia juga lama-lama terbuka ya. Setelah kami pelayanan pemakaman itu, ini dia ceritanya. Saya ajak dia, ayo kita makan di bakwan babi yuk. Ayo. Akhirnya kita makan ya di Malang babi murah ya. Jadi kalau saya kasih tahu. Waktu kita makan, pada waktu kita makan tiba-tiba ada suami dari ibu yang saya pernah doakan. Yang pernah berdoa sama Tuhan apa? Pada satu saat dia akan mau datang ke Surabaya untuk apa? Untuk bawa bakwan babi untuk kasih ke saya. Saudara-saudara, pada saat itu, hari itu, dia mau datang ke Surabaya untuk beli bakwan babi dan diberikan kepada saya. Dan saat itu saya makan di tempat itu. Pada waktu saya makan dia kaget, dia syok saudara-saudara. Syoknya apa? Sampai dia berdiri di hadapan saya. Ini Pak Sandi? Iya saya bukan babi, saya Sandi. Ini Pak Sandi, iya saya Sandi. Kenapa? Dia sampai nggak bisa ngomong. Saya ini mau ke Surabaya, mau beli bakwan babi untuk Pak Sandi. Tapi Pak Sandi di sini. Ceritanya gimana? Ya saya nggak tahu ceritanya gimana. Saudara-saudara tahu, saya berpikir itu sesuatu yang ya kata orang dunia itu kebetulan. Menurut saya tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan ya. Oke. Dan saya tidak pernah merencanakan cerita itu menjamah orang yang hatinya nihilis. Yang sudah tidak lagi percaya Yesus. Saya juga tidak mau menghubungkan ini dengan hal-hal yang rohani. Karena takutnya dia akhirnya jadi antipati. Tapi di dalam makan setelah itu kan dibayarin semua sama engkau itu. Untungnya dibayarin ya. Untungnya dibayarin. Bapak yang sudah nihilis ini bilang gini. Dia sambil nangis makan bakwan babi itu. Saya juga bingung kenapa dia nangis. Saya pikir kepedesan. Terus dia ngomong gini. 2 hari yang lalu waktu Pak Sandi ajak saya berdoa. Tolong Tuhan buktikan satu pengalaman yang membuat saya lagi percaya pada Engkau. Lalu saya tanya, ini gara-gara bakwan babi.
saya percaya lagi sama Yesus. Bahwa tidak ada yang kebetulan. Maka teman-teman, habis kebaktian ini mari kita cari bakwan babi. Siapa tahu di sana ada jawaban dari sesuatu yang kau sedang cari sekarang ini. Dan ada orang yang menunggu di sana untuk engkau sapa. Apa artinya? Tuhan tidak pernah mengabaikan hidupmu. Setiap doamu ada di dalam hati Yesus.